Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Sabtu 22 Juni 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kedatangan Anak Manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, menjelang kedatangannya. Lan untamui atu kasayanna. Menunggu adalah hal yang paling membosankan, apalagi kalau menunggu sudah terlalu lama atau menanti dalam ketidakpastian. Bacaan hari ini menggambarkan kedatangan Yesus kembali dan tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Dikatakan bahwa akan ada peristiwa alam yang dahsyat. Terjadi tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan manusia akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dalam kemuliaannya. Lihat ayat 25 hingga ayatnya 27. Demikian yang akan terjadi menjelang hari kedatangannya kembali. Hari itu pasti terjadi akan tergenapi. Kendati tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namun Yesus memperingatkan supaya para murid senantiasa berjaga-jaga. Kengerian bencana dan malapetaka yang akan terjadi pada hari kedatangannya membuat seperti tidak ada harapan lagi. Akan tetapi itu bukanlah akhir dari rencana Tuhan bagi umatnya. Sebab tujuan akhir dari rancangan Tuhan bagi umatnya adalah damai sejahtera karena hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dalam ayat 28, Yesus mengatakan, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Kita yang hidup masa kini sedang dalam penantian kedatangan Kristus kembali. Firman Tuhan memperingatkan agar menjelang hari kedatangannya kita tidak terbuai dengan kenyamanan, kenikmatan, dan kemewahan duniawi, tetapi berjaga-jaga dan berdoa. Firman-Nya juga meyakinkan kita untuk hidup dalam pengharapan sambil mewartakan pengharapan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Jadikanlah firman-Nya sebagai pedoman untuk membaca tanda-tanda hari Tuhan dan terus mengingatkan akan kedatangannya kembali. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk selalu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hidup dalam pengharapan dan tidak terbuai dengan kenikmatan duniawi. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.